Nah sekarang kita mau tanya soal ini Mas, yang berarti kan masih di filsafat ya. Betul. Nah kalau soal jurusan kan tadi kan awalnya kan karena emang program mengikuti ke pasturan ya, jadi harus masuk jurusan filsafat. Ya, betul. Nah tapi kan karena sekarang udah keluar dan Keluar. tetap melanjutkan, pasti kan sekarang lebih ke masalah yang lebih ke pragmatis kan. Rata-rata kan anak-anak sekarang kalau kuliah itu kan alasannya pragmatis, paling gampang ya. Iya. Saya kuliah jurusan apa biar Ya. dapat kerja apa. Betul. Kalau Mas Jacob sebagai anak filsafat ya, itu bisa menjelaskan nggak, kalau kuliah filsafat ini sekarang relevansinya apa sih buat Iya. dunia sekarang itu yang serba instan. TikTok aja kita geser, udah ganti. Apakah kita masih perlu berpikir mendalam apa merumput-rumputkan hal yang gitu? Iya, betul. Jadi ya pertama saya pikir yang orang-orang yang terkenal, yang sukses banyak sebenarnya lulusan filsafat. Dia sastra ya tahapnya. Mungkin ya saya nggak tahu. Tapi Setahu saya. seperti Rocky Gerung, Oh ya, Robin Sero. meskipun kontroversial kadang-kadang, tapi ya pemikirannya cukup diagungkan juga dalam hal tertentu gitu kan. Banyak kok jurusan filsafat yang nah memang sekarang lebih pragmatis ya. Nah orang sering bertanya filsafat itu ngapain deh ya. Bagi saya itu kan jawabannya itu sangat beragam ya. Bagi saya secara pribadi filsafat itu sederhananya ilmu kritis. Jadi segala macam dikritisi. Perintah dari atasan ya saya kritisi. Maksudnya kritisi tidak dalam arti negatif ya, semacam melawan gitu, tapi lebih pada mengoreksi, mempertanyakan sesuatu itu. Misalkan perintah, kamu lakukan ini ya, saya setidaknya dalam diri saya bertanya-tanya, mengkritisi perintah itu benar tidak, ada kalau saya melakukan efeknya apa, fungsinya lebih kayak gitu. Termasuk macam-macam untuk mengkritis, mau TikTok lah yang tidak berguna sekalipun kita kritisi, yang hidup yang mati kita kritik, batu, kayu, manusia, hewan. Berarti kalau masalah apa tujuan praktisnya ke kritis ya. Karena ke kritis nanti kita bisa, kalau bukan ke zaman sekarang mungkin lebih ke huak tadi ya Mas. Ya betul. Bisa lebih terhindarkan dari huak, ujaran-ujaran kebencian dan lain karena kita kritis gitu ya. Iya betul. Jadi semua informasi yang kita terima itu ya harus dikritisi terlebih dahulu. Betul. Saya ambil contoh yang kemarin ya, mungkin Mas Adin juga mendengar berita Madura ribut dengan orang NTT di Jakarta. Nah banyak akun itu mempropagandakan bahwa Madura berperang dengan orang Timur. Orang Timur, tahukah orang Timur siapa di dalamnya? Ambon, Papua, Maluku, termasuk Sulawesi, ya. Padahal yang ribut masalah kecil saja. Orang satu orang mungkin, dua orang mungkin, tapi membawa satu Indonesia Timur, satu wilayah besar kayak gitu, itu kan berbahaya sekali. Kesalahan berpikir ya namanya. Ada istilahnya kalau nggak salah. Ya, lebih pada apa ya? Tidak mau mengkritisi, malas untuk berpikir, malas untuk menggali, mempertanyakan berita itu sih. Terutama pada orang yang menerima berita.
Jadi siapa saja bisa membuat berita apa saja. Betul, sekarang kan. Iya, sekarang bahkan media atau polisi yang di cyber teknologi itu mungkin kalah sama itu penyebar hoax kan, mereka itu hacker. Maka bagi saya penerima berita itu yang mengkonsumsi itu harus kritis, harus cerdas, Iya. kayak gitu. Nah itu saya pikir ya relevansinya di situ ya, taktisnya. Iya. Tapi bagi saya jangan lupa bahwa filsafat itu akar dari segala ilmu pengetahuan. Betul. Sebelum ilmu lain itu ada, filsafat pertama-tama yang mengakar, mempertanyakan, maka ada cabang-cabang ilmu lain. Nah, kalau tujuan praktisnya paling bagusnya dikritis ya. Ya, Mungkin bisa Mas Jacob kasih tahu kiat-kiat gimana sih melatih kekritisan kita. Ada kiat-kiatnya nggak dari ilmu filsafat ya? ya filsafat punya patokan ya, kebenaran. Tapi secara umum kebenaran itu juga kontroversi, kebenaran seperti apa gitu. Jadi pertama-tama itu bukan kepentingan diri saya. Saya mau dapat untuk apa? Tapi kebenaran secara umum, benar bagi saya, benar bagi dia, bisa diterima secara umum. Nah itu Pak. Jadi mengkritisi dalam hal itu. Jadi sesuatu yang kita terima, oke, ini benar bagi saya. Nah, apakah benar bagi Mas Adit juga? Benar bagi yang mendengarkan juga? Kayak gitu ya. Jadi kita selalu orang yang berfilsafat harus berada di situ, di posisi di mana kebenaran itu bisa diterima bisa diterima oleh semua orang. Kayak gitu. Maka itu tadi, apa yang diterima harus dikritisi. Jangan sampai seperti agama lah. Saya beri contoh saja seperti agama. Yesus itu Tuhan. Oke, kamu harus paham bahwa ya Tuhan bagi kamu orang Kristen, tapi tidak bagi Muslim. Itu kamu harus terima. Sebagai orang Kristen kamu harus terima itu. Iya. Bukan sebaliknya yang Muslim ya. Sebaliknya bagi saya terserah mereka mau ngapain. Tapi pertama-tama bagi saya bahwa kamu harus paham bahwa mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Kayak gitu. Saya tidak perlu menuntut mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, atau menuntut mereka juga harus seperti saya ya. Jadi katakanlah Nabi bagi orang Kristen bukan Muhammad. Kamu orang Muslim harus mengakui itu. Kamu harus sadar itu. Tidak. Artinya kita tidak perlu sampai ke sana. Cukuplah bahwa saya menerima keadaanmu, bagaimana keyakinanmu. Kayak gitu. Jadi kalau mau kritis kita harus tetap kiat-kiatnya kita gali dan sandarkan ke pedoman kebenaran yang universal tadi. Ya, saya pikir ya contohnya tadi ya, yang seperti yang barusan saya ceritakan itu, ya paling yang saya pikir tidak ada masalah ya kalau orang Kristen punya pandangan seperti saya, bahwa oke, Tuhan bagi saya tapi tidak bagi Mas Adit, kayak gitu, dan saya harus terima itu. Aman. Iya, paham. Ya benar. Tidak usah mengharapkan sebaliknya. Tidak usah mengharapkan bahwa Mas Adit kamu harus tahu kami tidak menerima Muhammad sebagai Nabi. Tidak usah mengharapkan itu. Saya juga pun harus bersikap sama gitu ya. Ya itu terserah Mas Adit, tapi saya tidak mengharapkan itu.
Oke, Boleh? Kayak gitu. gitu dulu. Oke. Kita dari tadi bahas Mas Jacob waktu kecil, kuliah, tapi lebih banyak kita sebenarnya lebih bahas ke toleransi ya, Mas. Ya. Mungkin saling belajar sih, dalam artian Indonesia yang seberagam ini Ya. nggak hanya diisi oleh satu suku, satu budaya, satu agama, beragam. Nah, mungkin obrolan saya dengan Mas Jacob tadi jangan dianggap sebagai apa ya, sebagai apa Mas, sebagai untuk memperuncing perbedaan. Tadi kita belajar ya, siapa tahu ada yang salah tangkap. Oh ya, justru memperuncing perbedaan itu bagus, Mas Adit. Kenapa? Jadi ya kita harus memberi lebih memperuncing bahwa kita berbeda, kayak gitu. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan. Oh, Jadi kenyataan gitu ya. iya, bahwa Mas Adit dan saya berbeda, itu yang mau kita katakan. Salah enggak. tadi saya. Jadi nggak melebur gitu saja. Oh, kita si Indonesia. Nah, maksudnya gini, Mas Adit, bahwa yang unik, sesuatu yang unik, yang Otentik, otentik, yang original. sangat kecil itu harus dihargai, harus dihormati sedemikian rupa. Jangan menjelekkan itu saja. Nah, itu yang saya mau tunjukkan, bahwa kita berbeda. Ya, memang kita berbeda. Lalu apakah kita dengan perbedaan ini berantem? Tidak, justru. Ya, betul. Disitulah bagaimana kita Saling mengenal ya. saling mengenal. Dan saya berharap sih lebih bagaimana kita berbicara tentang perbedaan. Kayak gitu. Tapi kita tetap berteman, kayak gini. Tetap teman kerja. Betul. Di Quran sebenarnya pun ada banget Ya. ayat Tuhan menciptakan beraneka ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa Betul. supaya untuk saling mengenal. Ada ayatnya ada di Quran. Ya, betul. Di Alkitab mungkin juga ada. Saya nggak begitu. Betul, kami bukan saya bukan orang yang suka hafal-hafal gitu ya. Ya, saya cuma tahu yang konsep-konsep umum gitu. Tapi gini, tidak bisa menjelekkan atau menyamaratakan begitu saja ya. Katakanlah seperti tadi saya bilang, orang Indonesia Timur, ya ada Banyak lah. yang mana Lah. dulu. Jangan asal orang Indonesia Timur mulu, Betul. gitu kan. Ada di sana ada NTT besar sekali itu. NTT itu masih bagian-bagiannya. Udah pulau-pulau kecil lagi. Orang kamu bilang NTT, orang tanya lagi NTT mana? Itu sangat ragam sekali. Flores mana pun Flores mana? beda. Betul. Kemudian ada Papua, begitu besar. Berapa itu provinsi di sana? 5 sekarang. 5, itu. Maluku lah. Maluku lagi. Maluku Utara apa Selatan. Iya. Itu jadi memang kerumitan itu jangan langsung ambil kesimpulan secara umum untuk aman diri. Ya, kita harus masuk ke dalam kerumitan itu. Macam saya dulu tahunya orang Jawa semua gini, tapi tidak. Ternyata saya sampai di Jawa, orang ada yang Jawa Timur ya karakternya beda. Orang Pantura kayak gini, yang Pansel beda. Kayak gitu. Orang Jakarta di Jawa juga tapi beda sekali sama orang Jawa kayak gitu. Jadi nggak bisa asal orang Jawa aja, nggak bisa. Yang mana dulu? Kayak gitu. Berarti kita itu gado-gado ya Mas, bukan bakso ya. Kalau bakso kan kita harus digiling jadi satu, disebut bakso. Tapi kan kita gado-gado. Telurnya masih jelas, togenya masih jelas, Betul. Ketupatnya masih jelas. Tapi satu Indonesia gado-gado gitu. Ya, jadi betul Mas Adit. Kalau bagi saya kadang-kadang harus di saat tertentu harus posisi bakso, di saat tertentu harus gado-gado. Artinya begini, ada saat dimana kita harus menempatkan diri seperti bakso, bersatu sebagai Indonesia melawan penjajah, katakanlah seperti itu. Tapi saat tertentu kita harus dimana menghargai keunikan, perbedaan yang partikular, yang kecil-kecil itu
persis seperti gado-gado. Biarlah dia berbeda. Iya. Jangan menyamaratakan gitu saja. Rasanya pun sama-sama enak. Iya. Iya. Tinggal kita konteksnya apa ya. Mungkin kalau panas-panas makan bakso gitu kan kurang sedap. Sedapnya Iya. akan gado-gado. Iya. Pas dingin-dingin kok Makan makan gado-gado kan pasnya makan bakso. bakso. Kayak gitu. Ya. Jadi baik gado-gado maupun bakso ya sama-sama tetap dibutuhkan, sama-sama ya tetap bernilai. Berarti ternyata obrolan saya nggak bisa disimpulkan. Saya mencoba menyebutkan tadi pagi disalah terus. Ini bukan salah menurut saya, karena bukan itu yang saya maksud. Kritisi ya. Oke. Ya, bukan itu yang saya maksud. Apa-apa yang Mas Adit mau, bukan itu yang saya mau. Oke. Ya, kayak gitu. Nah itu tadi contoh penggunaan kuliah pesawat selama ini langsung dikritisi, langsung dipraktekkan. Ya itu, saya pikir begitu. Oke, udah 30 menit Mas Jacob. Waduh, Kita ada yang ngobrol. ya. Mungkin kita cukupan aja, udah malam. Saya juga dari Demak baru sampai ini. Baik. Terima kasih Mas Adit. Saya terima kasih Mas. Kunjungannya. Saya terima kasih Mas Jacob. Mas Jacob mungkin terakhir mau promosi apa gitu? Oh, saya juga punya apa? akun YouTube dan Instagram. Kalau akun YouTube itu cuma sudah jarang posting video. Namanya Jacob's Art. Jacob As. Ya, IG-nya? Instagramnya Jacob Pangga. Oke, Ya. nanti saya tambahkan di sini Mas. Terima kasih. Oke. Oke, Bye. bye.